Kembali lagi di channel A Slice of Science, masih di materi yang sama tentang gerak makhluk hidup. Bedanya kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Kita mulai dari gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Gerak pada tumbuhan sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Ada endonom, higroskopis, dan etionom. Endonom sendiri adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan dari dalam tubuh. Ingat, dari dalam tubuh. Nah, bisa kalian perhatikan video ini. Kalau ilustrasi ini adalah contoh gerak endonom pada tumbuhan hidrilla. Gerakan kloroplas yang ada di sel-selnya tumbuhan hidrilla yang sudah kita lihat menggunakan mikroskop. Lalu yang kedua ada gerak higroskopis atau gerak tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan di sekitar tumbuhan. Contohnya ini misalnya pada tanaman kedelai. Biji kedelai yang masih banyak airnya atau masih muda itu akan terlihat gemuk-gemuk seperti ini. Sementara nanti ketika airnya sudah berkurang, maka warnanya akan menjadi kuning, kemudian dia akan pecah sehingga biji kedelainya bisa keluar. Yang ketiga ada gerak tumbuhan karena adanya rangsang dari luar tubuh, atau itu adalah gerak etionom. Gerak etionom sendiri nanti ada macam-macam. Ada tropisme, ada nasti, dan ada taksis. Mari kita bahas terlebih dahulu mulai dari tropisme. Gerak tropisme ini gerak sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ingat, hanya sebagian tubuh dan arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jika positif, artinya mendekati arah rangsang atau gerakannya menuju ke arah rangsangan. Sementara kalau negatif, maka gerakannya akan menjauhi arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme ini dibagi lagi, tergantung dia dipengaruhi oleh rangsang apa. Yang pertama ada fototropisme. Fototropisme berarti rangsangannya berupa cahaya. Yang kedua ada geotropisme, rangsangannya berupa gaya gravitasi bumi. Yang ketiga ada tikmotropisme atau gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Lalu ada hidrotropisme, dipengaruhi oleh air. Dan yang terakhir kemotropisme, dipengaruhi oleh zat-zat kimia. Berikutnya ada gerakan nasti. Gerak nasti, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau tropisme tadi sebagian tubuh dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, nasti itu sebagian tubuh tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, untuk gerak nasti ini sama seperti sebelumnya, ada kaitannya dengan pengaruh rangsangan. Yang pertama, tikmonasti. Tikmonasti ini rangsangannya berupa sentuhan. Lalu yang kedua ada niktinasti. Niktinasti ini nama lainnya adalah gerakan tidur. Kalau tidur itu adanya saat malam hari atau terjadi saat malam hari, suasananya gelap. Lalu ada termonasti. Termonasti ini kaitannya dengan perubahan suhu atau adanya suhu yang tepat untuk
melakukan suatu gerakan. Ini contohnya ada pada tanaman tulip. Lalu berikutnya ada fotonasti. Fotonasti ini kaitannya dengan cahaya, rangsangnya berupa cahaya. Dan yang terakhir adalah nasti kompleks. Nasti kompleks ini artinya dalam satu gerakan itu ada beragam jenis rangsangan yang bekerja. Di sini contohnya adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata pada daun. Kemudian gerak taksis. Gerak taksis ini adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Ingat, kalau taksis itu berarti seluruhnya, seluruh tubuhnya, tidak hanya sebagian tubuhnya. Di taksis ini ada dua jenis, ada fototaksis. Berarti kaitannya dengan cahaya, dan kemotaksis, kaitannya dengan zat kimia. Contohnya kalau yang kemotaksis itu ada pada saat penyerbukan, proses perpindahan seluruh serbuk sari ke bunga yang lain menuju ke putik. Lalu yang berikutnya kita akan membahas gerakan pada hewan. Gerakan pada hewan ini punya dua tujuan penting. Yang pertama untuk melindungi diri dari pemangsa, dan yang kedua adalah mencari makanan. Nah, gerak pada hewan itu nanti akan terbagi ada gerakan hewan yang ada di air, yang ada di udara, dan yang ada di darat. Sekarang kita masuk dulu di gerakan pada hewan yang berada di air. Contohnya adalah ikan. Ciri khusus adalah yang pertama bentuk tubuhnya seperti torpedo atau bentuknya streamline, berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Lalu memiliki ekor dan sirip yang lebar. Fungsinya untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Yang ketiga, memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Fungsinya untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Yang berikutnya adalah memiliki sirip tambahan. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan mengeluarkan gelembung renang untuk mengatur gerakan naik dan turunnya ikan. Lanjut, gerakan pada hewan yang ada di udara. Contohnya adalah burung. Nah, burung ini menggunakan sayap untuk terbang. Selain itu, di sayapnya ini akan ada otot yang kuat dan tulang yang ringan. Sehingga gabungan dari gerakan yang dibuat, kepakan sayapnya itu akan menghasilkan gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang di udara. Nah, prinsip pada sayap burung ini juga diterapkan pada pembuatan pesawat terbang. Nah, lalu yang terakhir pada gerak hewan yang ada di darat. Hewan yang ada di darat itu akan menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya. Nah, otot dan tulang ini akan berfungsi untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, serta untuk menyimpan energi pegas untuk beraktivitas. Faktor yang mempengaruhi gerak hewan yang ada di darat, yang pertama struktur tulang dan otot. Tulang pada setiap hewan itu berbeda, ada yang ramping, ada yang besar. Nanti semakin ramping bentuk tulangnya, struktur tulangnya, maka semakin cepat gerakan hewan tersebut.
Selain itu, ada juga kaitannya dengan massa tubuh. Semakin besar massa tubuhnya, otomatis gerakannya akan semakin lambat. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang gerak makhluk hidup. Sampai bertemu di video berikutnya.